Tenang saja, Bang Demon sudah di sini cuy. Kembali lagi di channel Bang Demon dan channel kesayangan kita semua. Dan kali ini kisah datang dari seorang lelaki yang bernama Ricardo Ramirez, di mana ia berasal dari Texas, Amerika Serikat, dan melakukan kejahatan yang sangat-sangat keji. Di mana nih cuy, ia telah menghabisi nyawa orang sebanyak belasan orang. Selain menghabisi, juga melakukan tindak kriminal lainnya seperti perampokan, pemerkosaan, dan juga percobaan pembunuhan. Yang paling buruk nih cuy, si Ramirez ini cuy sudah kecanduan obat-obatan terlarang alias narkoba sejak berusia 10 tahun. Hal ini dikarenakan keluarganya adalah keluarga broken home. Dan biar tidak berpanjang lebar kesana kemari, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Seperti biasa nih cuy, kita akan memulai dari sosok Ricardo Ramirez ini. Diketahui Ricardo Ramirez memiliki nama lengkap Ricardo Lepamunos Ramirez, di mana ia lahir di El Paso, Texas pada tanggal 29 Februari tahun 1960. Orang tuanya adalah pasangan imigran dari Meksiko yang bernama Mercedes Munoz dan juga Julia Tapia Ramirez. Ramirez merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara cuy. Nah, ayah dari Ramirez ini merupakan seorang buruh kereta api. Namun, ia juga merupakan seorang pecandu alkohol, dan karena pengaruh alkohol tersebut, saat ia mabuk, ia akan melakukan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan fisik, baik kepada Ramirez sendiri maupun kepada istrinya nih cuy. Hal ini pun cuy membuat keluarga dari Ramirez ini tidak benar-benar baik alias hancur lebur nih cuy. Akibatnya nih, si Ramirez ketika berusia 10 tahun, ia sudah mulai merokok ganja dan juga mulai mabuk-mabukan cuy. Nah, seorang psikiater yang bernama Michael Stone menggambarkan si Ramirez ini sebagai psikopat yang diciptakan dan bukan seorang psikopat yang dari lahirnya cuy. Ia mengatakan bahwa gangguan kepribadian skizoid yang dialami oleh Ramirez berkontribusi terhadap ketidakpeduliannya terhadap penderitaan korbannya dan ketidakmampuannya untuk diobati nih cuy. Nah, Stone juga mengatakan bahwa si Ramirez ini pernah pingsan dan hampir meninggal beberapa kali sebelum ia berusia 6 tahun, dan akibatnya ia mengalami epilepsi lobus temporal, kemudian agresif dan juga hyperseksual cuy. Dan kemudian pada usia 12 tahun nih cuy, si Ramirez diasuh oleh sepupunya yang lebih tua yang bernama Miguel Angel Mike Pales dari 14 Juni tahun 1949 hingga 8 April tahun 1955. Nah, dan sepupunya ini cuy merupakan seorang baret hijau dan terhormat di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan ternyata nih cuy, sepupunya ini adalah seorang pembunuh berantai dan juga pemerkosa selama ia berdinas dalam perang Vietnam cuy. Jadi dari bibit-bibit inilah si Ramirez nanti akan tumbuh menjadi seorang psikopat cuy. Si Mike ini atau si sepupunya Ramirez ini selalu membangga-banggakan dirinya bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah sebuah prestasi cuy. Padahal itu
buruk sekali, contoh-contoh yang buruk. Dan ia bahkan menunjukkan berbagai foto Polaroid dengan Ramirez yang memperlihatkan bagaimana wanita-wanita di Vietnam diperkosa, dibunuh, dan dimutilasi oleh Mike, cuy. Dan itu ditunjukkan kepada si Ramirez yang masih berusia 12 tahun. Akan tetapi nih cuy, bukannya takut atau depresi teriak-teriak atau apalah itu, si Ramirez ini malah senang melihat foto-foto tersebut nih cuy. Dan itu sudah tanda-tanda aneh cuy, aduh. Karena pengaruh dari Mike atau sepupunya nih cuy, si Ramirez saat berusia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1974, ia mulai menggunakan LSD nih. Selain tadi ganja saat berusia 10 tahun, kini dia sudah menggunakan LSD. Ia melakukan pesta obat-obatan terlarang tersebut dengan Mike sambil juga meminum minuman miras atau alkohol nih cuy. Dan selama periode inilah Ramirez mulai tumbuh niatnya pada satanisme dan ilmu gaib cuy. Dia mulai tertarik dengan satanisme atau pemujaan kepada setan cuy. Aduh, ini sudah mulai ya miring-miring lah. Ketika ia mulai masa remajanya cuy, si Ramirez mulai memiliki fantasi yang aneh, di mana ia membayangkan melakukan kekerasan seksual, perbudakan paksa, pembunuhan, dan juga mutilasi cuy. Dia mulai membayangkan hal itu dan itu membuatnya senang cuy. Nah, semasa sekolah, si Ramirez kemudian sempat bekerja di sebuah perusahaan nih cuy. Dan saat bekerja tersebut, ia melakukan perampokan terhadap pelanggannya yang sedang tidur. Dan setidaknya ia juga sempat menganiaya 2 orang anak yang ada di lift hotel. Akan tetapi kasus ini tidak pernah dilaporkan dan si Ramirez bebas dari tuntutan apapun cuy. Dan akhirnya nih cuy, si Ramirez pun dipecat dari tempat bekerjanya dikarenakan ia mencoba untuk memperkosa seorang wanita di kamar hotelnya. Dan beruntungnya nih cuy, ia tertangkap basah oleh suami korbannya. Meskipun sang suami memukul Ramirez di tempat kejadian tersebut, namun si Ramirez juga masih bebas dari tuntutan cuy, dikarenakan sepasang suami istri yang menginap tersebut berasal dari luar negeri dan ia tidak mau kembali lagi ke Texas untuk memberikan kesaksian cuy. Masih beruntung dia kali ini cuy, meskipun kejahatannya sudah terlihat. Kemudian nih, pada tanggal 4 Mei tahun 1975 nih cuy, si Ramirez menyaksikan bagaimana Mike membunuh istri keduanya yang bernama Vales yang berusia 26 tahun dengan menembaknya menggunakan pistol cuy. Gara-garanya adalah pertengkaran rumah tangga. Nah, akhirnya nih cuy, setelah kejadian penembakan tersebut, si Ramirez memutuskan keluar dari sekolah menengah atas Jefferson di kelas 9 tak lama sebelum tahun ajaran berakhir pada tahun 1975. Tak hanya keluar dari sekolah, si Ramirez kemudian pindah dengan kakak perempuannya yang bernama Ruth dan suami dari Ruth yang bernama Roberto, yang kemudian dari Roberto inilah si Ramirez mendapatkan pelajaran tentang ilmu menguntit di malam hari, sehingga si Ramirez ini nanti akan terkenal sebagai sosok sang penguntit malam cuy. Dan akhirnya nih cuy, di tahun 1982 pada usia 22 tahun si Ramirez kembali pindah dan memutuskan menetap di California. Nah, saat itu si Ramirez ini mulai menggunakan kokain cuy. Setelah LSD, tadi ganja, LSD, sekarang kokain lagi, yang dengan cepat ia pun menjadi kecanduan kokain dan ia melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi keinginannya seperti mencuri dan juga merampok cuy. Bahkan nih di California, si Ramirez ini hidup secara nomaden dan ia pun kemudian berpindah-pindah dari San Francisco, kemudian
Los Angeles Country cuy. Setelah berbagai kejahatannya nih cuy, baik percobaan pemerkosaan, pemukulan, pencurian, perampokan, kali ini ia mulai melakukan kejahatan tersadisnya pertama, yakni pembunuhan cuy, di mana ia mulai melakukan pembunuhan pertamanya pada tanggal 10 April tahun 1984, di mana si Ramirez ini membunuh seorang perempuan bernama Mei Leung yang merupakan gadis Tionghoa Amerika yang saat itu masih berusia 9 tahun. Ia melakukan pembunuhan ini di ruang bawah tanah gedung apartemennya yang berada di distrik Tenderloin, San Francisco cuy. Nah, Leung saat itu sedang bersama saudara laki-lakinya yang berusia 8 tahun sedang mencari uang $1 yang hilang. Kemudian datanglah si Ramirez ini cuy. Dia mendekati gadis itu dan mengajaknya untuk mengikutinya ke ruang bawah tanah, dan katanya di sana si Leung ini akan menemukan uangnya. Si Leung yang masih kecil, yang waktu itu 9 tahun, ngikut aja dengan si Ramirez. Dan begitu berada di ruang bawah tanah nih cuy, si Ramirez langsung memukul gadis kecil itu, kemudian mencekiknya sampai pingsan. Setelah pingsan, si Ramirez memperkaos gadis kecil itu cuy. Nah, setelah puas memperkaosnya, ia kemudian menikamnya dengan pisau lipat hingga akhirnya tewas, dan mayatnya kemudian digantung menggunakan pakaiannya cuy. Sadis nggak? Ini pembunuhan pertama, sadis banget. Dan aduh, ada-ada aja. Selain seorang psikopat, dia juga pedofil cuy, karena masih 9 tahun diperkosa. Kemudian pada tanggal 28 Juni tahun 1984, si Ramirez melakukan pembunuhannya yang kedua, di mana Jenny Pinko yang saat itu berusia 79 tahun ditemukan terbunuh di apartemennya di kawasan Los Angeles nih cuy, di mana ia ditikam berulang kali baik di kepala, leher, dan dada saat tidur di tempat tidurnya, dan lehernya tergorok nyaris putus. Dan setelah melakukan pembunuhan itu, si Ramirez juga melakukan perampokan untuk bisa mendapatkan uang agar bisa memenuhi hasratnya yang sudah kecanduan narkoba, terutama kokain cuy. Dan 9 bulan setelah kejadian itu, tepatnya pada 17 Maret tahun 1985, Ramirez menyerang seorang perempuan yang bernama Maria Hernandez yang berusia 22 tahun di luar rumahnya di Rosemead. Ia menembak wajahnya dengan menggunakan pistol, akan tetapi ia bisa selamat karena peluru tersebut memantul di kunci yang dipegangnya di tangannya saat dia mengangkatnya untuk melindungi dirinya sendiri nih cuy. Akan tetapi nih cuy, si Maria kemudian berpura-pura mati untuk mengelabuhi si Ramirez. Akhirnya ia pun selamat. Meskipun si Maria selamat nih cuy, kemudian si Ramirez masuk ke dalam rumahnya, di mana di dalam rumahnya saat itu ada teman sekamarnya yang bernama Daily Yoshi Okashi yang berusia 34 tahun cuy. Karena ia mendengar ada suara tembakan di luar, ia pun bersembunyi di bawah meja. Nah, ketika si Ramirez masuk, si Ramirez sebenarnya belum menemukan sosok Daily ada di dalam rumah tersebut nih cuy. Akan tetapi si Daily ini mencoba untuk mengintip keberadaan si Ramirez ini cuy. Akhirnya si Ramirez pun tahu bahwa di sana ada orang, dan akhirnya ketika si Daily mengangkat kepalanya, si Ramirez langsung menembaknya hingga tewas di tempat cuy. Setelah melakukan aksinya itu, sejam kemudian nih cuy, si Ramirez kembali berulah, di mana ia membunuh seorang warga bernama Rosemead. Ia melakukannya di jalan umum. Dia menarik si Rosemead ini dari mobilnya di kawasan Monterey Park, kemudian menembaknya beberapa kali.
Akhirnya si Rosemed ini meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit cuy. Itu beberapa dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ramirez cuy, yang sangat-sangat kejam nih cuy. Dan dari sederet kasus tersebut masih ada beberapa pembunuhan maupun percobaan pembunuhan lagi cuy. Bahkan dari catatan kriminal ada 13 orang yang dibunuh oleh si Ramirez ini cuy. Bahkan saat melakukan aksinya, ia pernah meminta korbannya untuk bersumpah kepada setan cuy. Ia terang saja cuy, si Ramirez ini adalah penganut satanisme dan ia pemuja setan, sehingga ia menyuruh korbannya untuk bersumpah atas nama setan. Semakin lama ia melakukan aksinya tersebut, banyak laporan yang masuk ke kepolisian dan media mulai memberitakan sosok si Ramirez ini cuy. Kemudian polisi pun melakukan serangkaian penyelidikan sehingga mengarahlah pelakunya kepada si Ramirez cuy. Bulan Agustus tahun 1985 cuy menjadi hari terakhir atau akhir dari pelarian sosok Ramirez, atau akhir dari kejahatan sosok si Ramirez ini cuy. Nah, mulanya ini pada tanggal 30 Agustus tahun 1985 cuy, si Ramirez naik bus ke Tucson, Arizona. Tujuannya adalah untuk mengunjungi saudaranya. Namun, saat itu ia belum menyadari jika wajahnya telah terpampang di hampir semua halaman utama media cuy, dan juga di program-program televisi yang ada di California. Ketika ia mendatangi rumah saudaranya cuy, di sana saudaranya sedang tidak ada di rumah dan ia pun memutuskan untuk kembali ke Los Angeles pada pagi harinya pada tanggal 31 Agustus tahun 1985 itu cuy. Nah, ia saat itu berjalan melewati petugas polisi yang sedang mengintainya di terminal bus dengan harapan nih cuy, bisa menangkap Ramirez secara langsung. Dan dari terminal bus itu cuy, si Ramirez kemudian masuk ke dalam sebuah toko serba ada, dan di sanalah ia melihat sebuah koran cuy. Dan dari koran itu ia pun mengetahui bahwa wajahnya terpampang di halaman utama koran tersebut, di mana ia saat itu membaca surat kabar La Opinion. Setelah ia melihat wajahnya terpampang di halaman utama media, ia pun melarikan diri cuy, mencoba untuk bersembunyi. Akan tetapi saat ia berlari melintasi Santa Ana Freeway, ia mencoba untuk membajak sebuah mobil Ford Mustang yang tidak terkunci. Nah, akan tetapi saat dia masuk, penduduk setempat menariknya untuk keluar. Meskipun ditarik keluar nih, si Ramirez mencoba untuk melawan dan ia berlari lagi dan menyeberang jalan, mencoba untuk mengambil kunci mobil dari seorang pengemudi bernama Angeline De La Torre. Dan saat itu suaminya yang bernama Manuel De La Torre menyaksikan upaya itu dan kemudian memukul si Ramirez dengan tiang pagar. Dan akhirnya nih cuy, terjadilah kekacauan di tempat tersebut. Hampir ada 10 orang warga mengejar si Ramirez, kemudian menangkapnya dan menghajarnya beramai-ramai sehingga si Ramirez mengalami luka-luka. Dan setelah itu ia kemudian diserahkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian cuy. Setelah melakukan serangkaian interogasi, penyidikan dan sebagainya, dan ia ditetapkan menjadi seorang tersangka, akhirnya persidangan untuk Ramirez dimulai pada tanggal 22 Juli tahun 1988 cuy. Nah, pada penampilan pertamanya di pengadilan, ia bahkan membawa sebuah gambar dan juga mengangkatnya, di mana gambar tersebut berisi gambar pentagram. Tak hanya mengangkat gambar pentagram cuy, ia juga berteriak, "Salam setan." Ya, ia pemuja setan cuy.
Dan pada 3 Agustus tahun 1988, Los Angeles Times melaporkan bahwa beberapa karyawan penjara mendengar jika Ramirez berencana untuk menembak jaksa dengan pistol, dan yang ia maksudkan adalah senjata tersebut akan diselundupkannya. Dan akibat berita tersebut nih cuy, pengamanan semakin diperketat, dan saat persidangan tersebut semua pengunjung diperiksa dengan metal detektor untuk memastikan bahwa tidak ada pistol yang diselundupkan di sana. Dan akhirnya nih, persidangan saat itu bisa berjalan dengan lancar cuy. Akan tetapi nih cuy, persidangan pada tanggal 14 Agustus sempat dihentikan cuy. Alasannya karena salah satu hakim yang bernama Phyllis Singletary tidak datang ke ruang sidang. Dan kemudian pada pagi harinya nih cuy, ia ditemukan tewas tertembak di apartemennya cuy. Hakim yang menangani kasus Ramirez ini kemudian merasa ketakutan. Mereka semua berpikir bahwa kematian dari hakim ini ada hubungannya dengan ancaman si Ramirez sebelumnya yang akan melakukan pembunuhan kepada hakim tersebut. Akan tetapi nih cuy, pada akhirnya si Ramirez dinyatakan tidak bersalah atas kematian hakim tersebut, melainkan si hakim ternyata ditembak oleh pacarnya, yang kemudian pacarnya juga melakukan bunuh diri dengan senjatanya yang sama di sebuah hotel cuy. Untung saja, dan akhirnya situasi pun kembali tenang dan persidangan lalu dilanjutkan cuy. Selanjutnya nih cuy, pada tanggal 20 September tahun 1989 si Ramirez dihukum atas 43 dakwaan cuy. 43 dakwaan, yakni 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan 14 adalah perampokan. Parah banget nih cuy. Dia melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Dan akhirnya pada 7 November tahun 1989 ia pun dijatuhi hukuman mati. Dan saat itu cuy, kepada wartawan setelah ia divonis hukuman mati, ia berkata, "Masalah besar, kematian selalu menjadi bagian dari wilayah itu. Sampai jumpa di Disneyland." Kalian tahu apa maksudnya sampai jumpa di Disneyland? Kalau ada yang tahu, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan atas vonis mati tersebut nih cuy, si Ramirez kemudian mengajukan beberapa banding cuy. Pada tanggal 7 Agustus 2006, banding yang dilakukan oleh Ramirez tidak berhasil ketika Mahkamah Agung California malah menguatkan hukuman matinya tersebut cuy. Dan lalu pada 7 September 2006, Mahkamah Agung California juga menolak permintaannya untuk pelaksanaan sidang ulang cuy. Namun nih cuy, si Ramirez tidak menyerah begitu saja. Ia lalu mengajukan banding kembali. Akan tetapi bandingnya belum diproses hingga dia meninggal dunia cuy. Dan akhirnya si Ramirez ini meninggal dunia karena beberapa penyakit komplikasi cuy, termasuk ia juga mengidap hepatitis C kronis, dan ia meninggal di Rumah Sakit Umum Marin di Greenbrae, California pada 7 Juni tahun 2013 cuy. Nah, jenazahnya karena tidak ada keluarga yang mengklaim nih cuy, akhirnya dilakukan kremasi. Sebelumnya nih cuy, selama persidangan ini ada fakta menarik nih cuy, di mana meskipun ia disebut penjahat, psikopat, mengalami kelainan seksual, dan banyaklah kejahatan-kejahatan, telah melakukan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, tapi nih cuy, ternyata ada juga yang ngefans dengan Ramirez ini cuy. Ada seorang perempuan yang bernama Doreen Loy. Dia selalu mengirimkan surat
kepada Ramirez yang saat itu sedang menjalani persidangan cuy, di mana si Doren ini telah mengirimkan surat sejak tahun 1985 cuy. Bahkan ada hampir 75 surat dikirimkan oleh Doren ini ke Ramirez selama si Ramirez menjalani penahanan cuy. Aneh nih, ada perempuan, mungkin dia merasa tertantang ya si perempuan ini. Ya mungkin, oh gimana sih rasanya pacaran dengan penjahat kelas kakap, mungkin gitu ya. Dan akhirnya nih cuy, dari surat-suratan tersebut, dan pada tahun 1988 si Ramirez ini melamar si Liu. Dan pada tanggal 3 Oktober tahun 1996 mereka pun resmi menikah di penjara negara bagian San Quentin, California cuy. Tidak habis pikir lah, kenapa bisa ada yang masih ngefans sama si Ramirez ini ya, padahal melakukan banyak kejahatan. Nah aneh, dunia ini memang aneh, serba ada ya cuy. Dan tahu nggak cuy, pengadilan terhadap Ramirez ini dianggap sebagai pengadilan yang mahal cuy, dimana selama proses pengadilan ini menghabiskan biaya 1,8 US dollar. Dan saat itu nih cuy, itu adalah pengadilan pembunuhan termahal dalam sejarah California cuy. Nah akan tetapi nih cuy, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut akhirnya dikalahkan oleh kasus O.J. Simpson pada tahun 1994 cuy. Nanti kita kapan-kapan akan bahas juga O.J. Simpson ini ya cuy. Sepertinya ini kasusnya juga menarik karena biaya untuk perkaranya saja mahal cuy. Dan untuk kali ini kita cukupkan saja sampai di sini terkait pembahasan si Ramirez, seorang pembunuh berdarah dingin yang juga melakukan berbagai kejahatan, pecandu alkohol, pecandu narkoba cuy. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi di dunia ini dan kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya cuy. Jangan lupa subscribe.